Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman. Suara saya jelas teman-teman. Nah, oke. Jadi kita bertemu lagi di Zoom meeting Ayo Trade tanggal 18 Juni 2025 ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang baru pertama kali ikut Zoom meeting. Saya ucapkan selamat datang teman-teman. Karena teman-teman berarti hari ini akan mendapatkan informasi yang sangat berharga, di mana tidak menutup kemungkinan informasi ini dapat merubah hidupnya teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman tadi udah lihat nih video mengenai financial tipping point, di mana teman-teman akan mendapatkan potensi yang sama juga teman-teman mengenai financial tipping point itu, yaitu di trading crypto. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang pernah dengar aja gitu, samar-samar atau mungkin udah bahkan yang udah terjun. Nah, makanya lewat sharing hari ini saya akan membagikan informasi penting berharga buat teman-teman kalau bisa loh kita mendapatkan cuan atau keuntungan dari trading kripto dengan mudah, aman, dan otomatis teman-teman, dan juga nggak menutup kemungkinan bisa merubah hidupnya teman-teman. Nah, untuk mencapai impiannya gitu kan. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama, saya akan mulai presentasinya. Teman-teman fokus aja selama presentasi ini, dan nanti juga ada sesi tanya jawab di akhir presentasi. Nah, teman-teman nanti manfaatin. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke saya gitu, teman-teman. Oke. Oke. Udah kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, selamat datang calon miliarder. Jadi teman-teman semua yang ada di grup ini adalah calon miliarder. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman boleh bagikan link Zoom ini ke sahabat, saudara-saudara, ke rekan kerja juga boleh untuk mengikuti presentasi yang akan mengubah hidup kita bersama. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, di akhir presentasi ada sesi tanya jawab untuk membantu semua pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman nanti selama presentasi itu bisa siapin juga pertanyaan-pertanyaannya, nanti dikirim lewat kolom chat. Nah, nanti akan saya jawab. Jadi kita bisa belajar bersama-sama untuk meraih kesuksesan di masa bull market tahun ini. Nah, jadi seperti yang tadi video itu dari nyalakan, kalau kita sekarang ini emang udah ada di era digital teman-teman. Apapun itu dilakukan melalui online ya. Salah satunya seperti Zoom meeting ini, kita bisa bertemu mau dari tinggalnya dari mana aja tapi lewat online teman-teman. Nah, jadi saat ini kripto adalah aset yang paling diminati semua kalangan karena tepat ada halving Bitcoin di tahun lalu, tahun 2024, dan momentum bull market di tahun 2025 ini. Bull market itu apa? Itu adalah market akan cenderung naik mencari harga tertinggi, teman-teman. Nah, jadi dalam sejarahnya, setiap terjadi momentum bull market kripto terbukti banyak melahirkan miliarder baru. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum bull market kripto kali ini supaya kita juga bisa jadi miliarder selanjutnya teman-teman. Jadi kesempatan ini datangnya ada siklusnya teman-teman, di mana halving itu 4 tahun sekali. Nah, kan sekarang lagi siklus yang buat mencari harga tertinggi. Makanya kalau sampai teman-teman lewatin ini ya teman-teman jadi harus tunggu lagi teman-teman. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau sampai dilewatkan. Oke. Nah, jadi seperti yang diinformasikan kalau kita akan mencari cuan lewat trading. Nah, jadi gimana kita bisa mulai untuk trading kripto dengan mudah? Pertama, teman-teman harus utamakan yang namanya keamanan teman-teman. Nah, yaitu apa berhubungannya? Di mana kita setor modal kita teman-teman. Ini nomor satu yang paling teman-teman harus pentingkan, karena buat apa profitnya besar kalau dananya nggak aman teman-teman. Nah, jadi pertama, kalau kita mau trading kripto, kita butuh tempat jual belinya atau disebut marketplace atau disebut sebagai exchanger pada yang orang-orang pada ngertinya. Nah, yang bisa kita pakai salah satunya adalah Binance. Binance ini adalah exchanger nomor satu terbesar di dunia. Teman-teman bisa buka website coinmarketcap.com atau download aja aplikasinya di Play Store atau App Store.
download ini CoinMarketCap. Nanti teman-teman bisa ganti kategorinya ke bursa atau exchange. Nah, di sini ada informasi peringkat exchanger dari terbesar sampai lebih kecil gitu teman-teman. Nah, yang kita bisa pakai ini adalah salah satunya Binance teman-teman. Nomor satu terbesar di dunia, peringkatnya 9,9 dari 10, hampir mendekati sempurna. Nah, terus kenapa Binance ini aman? Biasanya kalau kita mau menyetorkan dana kita di exchanger, kita harus tahu nih kredibilitas exchanger tersebut dengan cara kita cek dia punya aset. Nah, kita bisa lihat nih di CoinMarketCap ini, perputaran Binance dalam hari itu pas data ini diambil itu mencapai 60 miliar dolar Amerika. Itu dalam satu hari teman-teman, bukan satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Itu dalam satu hari. Sangat besar ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah Binance bisa membayar kalau misalnya orang-orang pada jual ini aset-asetnya, anggap pada jual ini sampai kejual total 30 miliar dolar Amerika. Binance bisa bayar nggak? Bisa teman-teman. Teman-teman bisa di sebelah sini nih, yang sebelah kanan. Ini kan ada total asetnya Binance itu mencapai 104 miliar dolar Amerika. Artinya kalau tadi misalnya terjadi nih pada rame-rame jual sampai 30 miliar, ya Binance tetap bisa bayar teman-teman dan tidak akan bangkrut. Bahkan kalau seluruhnya ini kejual 65 miliar dolar, Binance tetap bisa bayar tanpa mengganggu aset utamanya Binance. Maksudnya Binance nggak akan bangkrut karena dia punya aset masih jauh lebih gede daripada itu. Nah, dan selanjutnya yang bikin orang makin tenang untuk menyimpan dananya di Binance atau modalnya di Binance itu karena Binance ada sediain yang namanya, sediain yang namanya asuransi. Teman-teman bisa di sini keamanan dana pengguna atau yang disebut sebagai SAFU. Nah, ini ada asuransi kalau amit-amit si Binance yang kena serangan hacker. Ya, kalau sampai saat ini sih belum pernah ya teman-teman, karena Binance keamanannya sangat tinggi. Nah, kalau amit-amit benar-benar kena serang hacker, ada dana yang terkuras nih. Nah, itu akan digantikan oleh asuransi ini mencapai 1 miliar dolar Amerika, atau kalau sekarang kan dolar Amerika itu 16 ribuan, berarti ya 16 triliunan rupiah teman-teman kalau dirupiahkan. Nah, yang selanjutnya yang bisa kita pakai itu adalah, ini penjelasan tadi, kita lanjut aja. Kedua, kita bisa pakai exchange namanya Bitget teman-teman. Nah, Bitget ini adalah peringkat nomor 6 terbesar di dunia. Kadang-kadang bisa berubah, dia bisa naik ke 5 atau turun ke 7, tapi nggak masalah. Karena Bitget ini juga aman, teman-teman. Karena kenapa? Sama, kita bisa lihat yang tadi, pada saat kita data ini diambil, perputaran si Bitget itu mencapai 2,4 miliar dolar Amerika, 2,4 miliar dolar Amerika pada hari itu. Dan satu hari teman-teman, bukan seminggu atau sebulan. Nah, terus balik lagi, apakah Bitget ini kredibel? Ya, karena dia punya aset tuh teman-teman. Asetnya mencapai 5,4 miliar lebih teman-teman. Artinya ya kita sama. Kalau misal pada pengguna Bitget pada rame-rame udah untung mau jualin semua asetnya rame-rame nih sampai 2,4 miliar itu, Bitget tetap bisa bayar dan tidak akan bangkrut teman-teman. Nah, oke. Dan yang soon yang bisa kita pakai juga adalah OKX. OKX ini adalah exchanger terbesar nomor 4 di dunia. Dan juga sama, kita cek lagi datanya. Oh, perputaran dia pada data itu pas diambil di Maret 2025 ini mencapai 2,4 miliar lebih juga teman-teman dalam satu hari. Nah, untuk asetnya si OKX ini sampai 19 miliaran tuh teman-teman. Artinya kan Binance, Bitget, OKX, tiga-tiga aman teman-teman dan kredibel. Makanya orang-orang berani untuk menyimpan modalnya di Binance atau Bitget atau OKX. Nah, kan kita udah tahu nih, oke, kita simpan dana kita di Binance atau Bitget atau OKX nanti. Kalau OKX masih soon ya teman-teman. Nah, artinya kan kita nanti daftar nih ke bikin akun Binance atau Bitget, ya modalnya kan ada di akun Binance atau Bitget kita sendiri. Jadi selanjutnya, gimana kita bisa mendapatkan cuan dari trading kripto dengan mudah? Nah, perkenalkan ada alat bantu namanya IOTrade, The Real Money Machine, Artificial Intelligence Trading Software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman tuh, aman nomor 1, otomatis, mudah, dan efisien.
Jadi teman-teman harus utamakan yang namanya keamanan itu nomor satu ya teman-teman. Makanya jadi kita bahasnya aman di depan dulu teman-teman. Nah, jadi iTrade ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan, baik dari trader pemula atau profesional maupun yang mau invest aja teman-teman, atau investor sebutannya. Dan yang awam yang benar-benar masih baru di dunia kripto juga bisa teman-teman pakai iTrade ini, benar-benar bisa ngebantu malahan. Oke, nah jadi iTrade ini fungsinya lebih ke gimana sih? Pertama, yang jelas bantu teman-teman trading 24 jam setiap hari dengan otomatis teman-teman. Nah, mudah dan efisien karena iTrade bisa bekerja otomatis 24 jam. Tidak dipengaruhi emosi. Nah, karena kalau biasa orang trading manual itu suka terganggu emosinya. Emosinya bukan marah-marah ya teman-teman, tapi lebih ke pengambilan keputusan. Biasanya orang yang bilang, oh saya bisa analisa, tapi begitu mau ngambil keputusan beli, biasanya udah mulai ada gangguan nih. Misal udah kebeli, tahu turun harganya, langsung ada berasa, aduh salah ya, harusnya jangan beli dulu apa-apa gitu. Itulah emosi teman-teman, dimana bisa mengganggu keputusan, ujung-ujungnya jadi salah ambil keputusan yang harusnya untungnya bisa lebih banyak jadi lebih dikit atau bahkan jadi rugi teman-teman. Nah makanya dengan iTrade ini, karena iTrade ini adalah alat bantu otomatis jadi nggak ada emosinya. Nah ketiga adalah tidak perlu pengalaman trading. Nah itu juga iTrade bisa bantu teman-teman untuk trading tanpa harus pantau pasar terus gitu. Nah, untuk strateginya, iTrade memiliki strategi yang dahsyat yang dirancang menggunakan teknologi AI sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, dan juga dalam trading itu selalu ada yang namanya manajemen risiko. Jadi dengan sistem iTrade secara otomatis dapat mengelola modal trading Anda sehingga meminimalisir risiko dalam perdagangan kripto. Dan juga ada fitur yang bisa maksimalin lagi untuk dananya teman-teman, itu namanya fitur time frame, di mana iTrade dapat secara otomatis memantau beberapa koin atau token kripto secara bersamaan menggunakan fitur time frame ini. Time frame itu berarti buat jangka waktu lilinnya, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit gitu. Nah, dan yang jelas dengan menggunakan iTrade itu bisa memaksimalkan kinerja AI supaya dapat melakukan perdagangan secara optimal sehingga mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi. Oke. Nah, jadi kita masuk langsung. iTrade ini kenapa aman? Karena yang jelas iTrade live trading di pasar spot. Pasar spot itu adalah market yang satu arah, di mana teman-teman harus beli dulu asetnya, harga naik, kan profit dijual. Nah, resikonya apa ketika harga turun? Misal habis beli harga turun, kan lagi minus tuh. Nah, minus itu hanya sementara teman-teman, karena kalau harga udah balik naik, nanti balik profit lagi. Nah, nanti akan dijelaskan gimana kalau misalnya harganya tambah turun lagi. Itu ada strategi yang bisa ngebantu teman-teman buat menanggulangi ketika habis beli harga turun-turun terus gitu teman-teman. Tapi sebelum itu kita fokus di yang aman ini dulu. Kenapa mas aman? Yaitu, nah selain tadi yang di pasar spot adalah, balik lagi, modal trading aman ada di akun Binance atau Bitget teman-teman sendiri. Modal dan profit itu ada di akun Binance dan Bitget teman-teman sendiri. Makanya bisa ditarik kapan saja Anda mau. Nah, yang bisa narik ya cuma pemilik akunnya yang bisa menarik dana ketika mau WD. Itu nanti ada OTP yang dikirim ke SMS dan email, dan biasanya ada tambah lagi, misalnya nyalain pakai Google Authenticator atau teman-teman nyalain dia punya passkey yang pakai sidik jari terus sensor muka. Nah, itu tanpa itu ya gak ada yang bisa WD, berarti cuma pemilik akun yang bisa WD teman-teman. Dan teman-teman balik lagi mau WD kapanpun, mau jam 12 malam, jam 1 malam, pagi, itu semua di tangannya teman-teman. Nah, untuk modal trading, teman-teman bisa tentukan sendiri. Bisa mulai dari 50 SDT, cuman nanti dari kita juga ada rekomendasi manajemen keuangannya supaya bisa memaksimalkan iTrade ini untuk trading di pasar kripto yang fluktuatif. Nah, dan kan teman-teman udah tahu nih, oke, dana aman, iTrade-nya juga aman.
Nah, gimana AyoTrade bisa membantu teman-teman dalam trading? Nah, AyoTrade ini fleksibel teman-teman. Jadi, dua fitur unggulannya adalah Follow Master. Jadi, fitur Follow Master ini adalah bot bisa bekerja otomatis dengan mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Dan fitur Follow Master ini ideal bagi pengguna yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang memadai untuk merancang strategi trading sendiri. Karena di AyoTrade itu ada pengisian settingan-settingan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti bisa pakai fitur Follow Master ini. Dan dengan fitur Follow Master ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Nah, dan teman-teman kalau misalnya juga ngerti, oh saya lebih suka trading cuma di Bitcoin aja deh, atau mau di XRP, atau di BNB atau gimana, itu teman-teman bisa atur, bisa pilih mau tradingnya di koin apa saja gitu. Nah, yang kedua ada fitur custom. Fitur custom ini cocok untuk trader pemula yang memiliki teknik trading sendiri atau misalnya punya perhitungan sendiri. Nah, dengan fitur custom ini, trader atau pengguna AyoTrade itu bisa memaksimalkan custom teknik trading yang namanya average dan grid atau kombinasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dengan fitur teknik averaging atau grid atau kombinasi ini, teman-teman bisa memaksimalkan dana teman-teman di pasar kripto dinamis. Karena kalau habis kan kripto nggak cuma naik doang atau turun doang atau bergerak pelan, kadang-kadang juga bisa bolak-balik di harga tertentu, cuman naik turunnya lumayan gitu. Nah, dengan fitur ini bisa maksimalin teman-teman punya dana atau modal supaya bisa memaksimalkan profitnya juga. Nah, fitur custom ini memberi kebebasan untuk pengguna supaya bisa atur juga settingan tadi dan memilih koin juga. Mau trading di koin apa aja sama teman-teman, bisa mau pilih oh saya mau fokus di Bitcoin aja bisa teman-teman. Dan teman-teman juga bisa atur price range atau di mana rentang harga bot akan aktif bekerja. Oke. Nah, selanjutnya inilah fitur-fitur unggulannya AyoTrade. Yang tadi teknik tradingnya ada average, grid, gabungan, average dan grid. Itu price range yang tadi rentang harga, misalnya contoh, oh boleh trading di koin Ethereum, ETH, kalau emang ETH-nya udah masuk di rentang harga 2.500 sampai 2.700, kalau nggak masuk di rentang harga tersebut, ya nggak akan trading di koin ETH, itu juga bisa teman-teman. Dan juga ada fitur trailing stop, up and down. Trailing stop ini akan memberikan dengan fitur trailing stop ini teman-teman bisa dapat profit lebih baik dari yang teman-teman udah atur di awal gitu teman-teman. Jadi misalnya contoh teman-teman atur, oh saya atur setiap kali profit udah mencapai 1,5% jual, ternyata marketnya naiknya kencang, kayak terbang langsung 6%, 7%. Nah itu AyoTrade akan tahan jual dulu, ketika nanti ada koreksi dikit dulu baru dia kasih perintah ke Binance atau Bitget kita buat jual. Artinya kita bisa dapat profit lebih banyak. Misalnya tadinya harusnya 1,5%, bisa aja jadi dapat 4%, 5%, 6% tergantung dari kenaikan harganya lagi cepet bangetnya sampai berapa persen gitu teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke ilustrasi teknik averaging karena ini adalah teknik yang paling sering digunakan oleh trader-trader profesional untuk menanggulangi ketika harga lagi turun setelah beli. Yang kita bisa bilang biasanya orang habis beli pas turun malah pusing panik ya karena itu nggak pakai teknik teman-teman. Nah dengan teknik averaging ini teman-teman udah nggak usah pusing lagi soal habis beli harganya turun, karena ini saya kasih contoh. Teman-teman bisa tuh pas turun ada buy, kok selnya di tengah-tengah ya karena ini harganya di rata-rata teman-teman. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman punya modal $200. Misal 200, taruh di atas ini. Misal punya modal $200. Teknik trading yang benar itu dengan teknik averaging, teman-teman itu bukan sekali beli langsung habisin $200 ya teman-teman, jangan. Karena kalau langsung habisin $200 itu turun ya teman-teman cuma bisa nungguin sampai balik naik lagi. Kalau teman-teman pakai teknik ini, misalnya beli koin A di harga berapa, misalnya koin A-nya harganya di
misalnya 10 dolar, anggap aja 10 dolar itu beli pakai pertama kali dari 200 dolar ini kita pakai 20 dolarnya. Nah, terus harga turun nih, misal turun jadi 9,5 dolar. Kan kita masih ada dana lagi nih, karena baru kepake 20, kita pakai di sini 20 lagi. Nah, habis itu turun lagi harganya jadi 9 dolar misalnya. Masih ada sisa dana kan kita pakai di sini 40 dolar. Beli makin bawah, beli makin gede. Kenapa ya? Harganya makin murah. Kita belinya pakai uangnya lebih banyak. Supaya harga rata-ratanya juga makin turun. Nah, habis itu misalnya koinnya turun lagi nih ke 8,5 dolar. Misalnya, di sini kita beli lagi pakai uangnya lebih baik. Nanti warna bentar. Beli pakai 60 dolar. Nah, terus misal turun lagi sampai ke 7 dolar misalnya. Turunnya lebih baik lagi. Nah, di sini paling bawah kita beli pakai sisa, masih ada sisa dana berapa? 60 ya. Oh, salah. Di sini 40, yang paling bawah 60. 40 ya. 60. Oke. Nah, jadi artinya di sini kita baru kepake total 200 dolar kita, teman-teman. Nah, kelebihannya apa? Kalau teman-teman tadi habisin 200 dolar di awal, beli pas di sini 10 dolar, turun sampai ke 7 dolar ini, teman-teman kan lagi floating. Yang tadi saya bilang resiko di trading spot hanyalah floating. Berarti teman-teman kondisi lagi minus nih. Yang modalnya 200, misalnya anggap aja minusnya jadi lagi minus. Jadi misalnya anggap aja minus sampai berapa? Ini ada 10, 30%. Nah, berarti lagi 30%. Nah, berarti sini teman-teman kondisi lagi minus sekitar 60. Jadi misalnya yang harusnya modalnya 200, jadi lagi kondisinya tinggal 140. Nah, tapi ini kondisi ini cuma sementara, karena kalau pas harganya lagi naik itu nanti 140 ini bakal berubah balik naik sampai balik ke 200 atau bahkan lebih. Nah, tapi kalau teman-teman habisin di awal langsung kan nunggunya lama, teman-teman. Tapi dengan cara averaging ini, itu teman-teman nggak usah nunggu lebih lama lagi. Karena kenapa? Harga rata-rata teman-teman kan beli setiap kali turun. Artinya harga koinnya teman-teman itu udah bukan di 10 dolar, tapi di harga rata-rata. Misalnya dengan cara beli kayak gini, dapat harga rata-rata misalnya di 8,7 dolar misalnya. Misalnya ya, 8,7 dolar. Artinya ketika koin A-nya balik naik, melebihi 8,7 dolar ini, teman-teman udah bisa profit. Udah profit nih. Ke 8,7 dolarnya udah BEP, balik modal. Naik 8,71, 8,75, 8,8, itu teman-teman udah profit dan bisa jual. Nah, teman-teman udah nggak usah tunggu balik sampai melebihi 10 dolar buat balik profit. Nah, makanya dengan teknik averaging ini, teman-teman jadi lebih cepat balik profit. Nggak usah tunggu lebih lama gitu. Nah, dan juga profitnya juga lebih maksimal karena udah kepake 200 dolar ya kan. Nah, bakal dijual langsung habis semua nih posisi yang udah dibeli ini. Nah, gitu. Ini cara ini averaging ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke teknik berikutnya, yaitu grid. Nah, ini beli, naik, jual, beli, naik, jual. Tapi pas turun tetap sama, beli, beli, beli. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, loh, kok jualnya beda ya. Kalau tadi kan jualnya langsung semua. Misal turun, mau turun 3 kali, jual tiga-tiganya. Mau turun sampai kepake 5 kali, 200 dolar, jualnya semua porsinya. Nah, kalau di grid, cara jualnya beda teman-teman. Belinya sama setiap kali turun beli, tapi ketika jualnya itu caranya beda. Nah, ini akan saya jelasin juga. Grid ini kita bilangnya misalnya setiap ini nih, kita bilang level atau layer gitu ya, kedalaman. Nah, berarti kita ngomongnya yang di sini level 1 atau layer 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
kita anggapnya sama nih kayak tadi. Misalnya ini tadi beli, di sini beli, habis itu turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi gitu teman-teman. Nah, ketika naik misalnya yang ini, yang layer 5 misalnya kebeli di, ya kita bilang aja anggap aja di ini deh, di $7, misal anggap aja harga naik ke $7,2 misalnya. Itu jual karena udah profit kan, jualnya cuma layer 5 ini dulu. Misalnya lanjut naik lagi sampai yang layer 4 ini profit, jual lagi layer 4 ini. Misal lanjut naik lagi sampai yang layer 3 ini, jual lagi gitu teman-teman. Nah, misalnya balik turun lagi, ya udah beli lagi gitu. Nanti ada kasih perintah beli lagi buat layer 3 ini. Nah, misal turun lagi, ya beli lagi buat layer 4 ini. Misal turun lagi, beli lagi layer 5-nya. Gitu. Nah, artinya kalau sampai kondisinya itu bolak-balik gitu. Misalnya nih, bolak-balik misalnya di sini atau kayak gini. Nah, harganya bolak-balik tek-tok gitu. Artinya teman-teman bisa ada potensi sambil nungguin yang layer 1, 2, 3 buat profit. Teman-teman tetap masih bisa dapat profit jual beli dari layer 4 dan 5. Wah, tek-tok. Apalagi kalau pergerakannya sering gitu ya teman-teman. Teman-teman bakal ngelihat dalam satu hari itu bisa transaksi jual belinya puluhan kali, 20, 30, 40 kali atau bahkan lebih teman-teman, tergantung ya pergerakan harganya juga. Kalau pasti kenceng banget itu teman-teman bakal lihat sering banget. Wah, notifikasinya masuk beli, masuk lagi jual, masuk beli, jual beli. Nah, itulah salah satu kelebihan di grid. Kalau yang tadi yang buat averaging kan harus beli, hasil naiknya sampai lewatin harga rata-rata dulu kan baru bisa jual. Artinya kalau misalnya harganya nih dia nggak dia turun, misalnya kayak gini turun, tapi bolak-baliknya itu nggak sampai harga rata-rata, misalnya harga rata-ratanya di sini. Nah, bolak-baliknya kalau di bawah sini artinya kan di averaging masih belum bisa ngejual. Tapi kalau di grid teman-teman masih bisa dapat profit yang di bawah gitu. Artinya sambil nungguin floating tetap bisa dapat profit kalau di grid. Nah, jadi ini grid salah satu teknik yang paling favorit teman-teman, karena yang tadi kata-kata yang tadi tetap bisa dapat profit ketika lagi nunggu harga naik sampai floating yang di atas itu terjual juga gitu teman-teman. Artinya teman-teman dapat profit biarpun lagi floating, kan keren teman-teman. Oke. Nah, kalau yang buat yang tadi kombinasi gabungan averaging sama grid, artinya teman-teman bisa atur juga. Oh, saya lebih suka di atas di rata-rata dulu. Kalau misalnya turunnya jauh lebih banyak lagi, baru masuk ke grid. Gitu. Itu juga bisa teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu tahu. Kan teman-teman udah tahu nih. Oh, modal saya aman dan profitnya juga aman karena ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman sendiri, yang bisa WD cuma teman-teman sendiri. IOTrade sendiri juga aman karena tradingnya di market spot saja, di mana yang resikonya hanya tadi cuma floating aja. Dan juga balik lagi, IOTrade hanya alat bantu yang kasih perintah beli dan jual secara otomatis di akun Binance dan Bitget ya teman-teman masing-masing gitu kan. Nah, dan juga fleksibel, otomatis, ada fitur-fitur unggulan yang bisa ngebantuin teman-teman untuk mencari cuan di pasar kripto yang dinamis. Tetap aja teman-teman harus tahu yang ini. Jadi maka kita berikan sanggahan atau disclaimer. Kami tidak memberikan jaminan atau garansi tertarik keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ya karena ini real trading teman-teman, nggak ada yang namanya profitnya pasti barengan sama, nggak ada teman-teman. Itu mah udah pasti money game. Kalau yang berani kasih, oh pasti semua rame-rame hari ini profitnya 1%, 2%, 4%, itu udah pasti money game. Kalau yang berani kasih jaminan pasti sama semua teman-teman. Karena kalau real trading nggak ada. Semua tergantung dari apa, nomor satu ya, koin yang teman-teman tradingkan, karena setiap koin pergerakannya beda-beda, modalnya teman-teman juga, dan settingannya. Nah, ini bisa mempengaruhi ke profitnya teman-teman juga, gitu. Nah, makanya setiap orang udah pasti profitnya beda-beda, dan juga timing masuknya juga beda.
beda hari, beda jam itu juga mempengaruhi teman-teman. Kalau ada yang pas masuk marketnya baru turun, besoknya terbang, ya bisa aja orang itu profitnya dapetnya lagi gede karena dia baru masuk ke layarnya keisi banyak, layer gridnya pas naik, layer gridnya kejual banyak. Nah, itu mungkin ada yang masuk pas pergerakannya dari bawah naik tek, memang profit, tapi profitnya nggak sebanyak yang tadi yang sempat masuk gridnya banyak dulu gitu. Nah, yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, resikonya detailnya dijelasin. Resikonya market spot hanyalah floating loss, di mana kalau pas habis beli harga turun kan ada beli lagi tuh layer 2, layer 3 secara otomatis. Ya kalau dia belum naik itu kondisi minusnya cuma sementara. Pas sudah naik sampai balik profit, kan gaji angka minusnya udah berkurang tuh sampai balik profit terkejual udah. Maka floating loss-nya udah berkurang sampai balik profit gitu. Jadi kayak gituan teman-teman juga butuh kesabaran juga. Karena market crypto itu nggak cuma naik terus aja. Oh, justru kalau naik terus aja profitnya nggak sebaik dengan kondisi yang ada turun dulu baru naik gitu teman-teman. Dan juga kadang dalam market crypto itu bisa bergerak lagi pelan. Ya bisa aja pelannya sampai 2, 3, 4 hari atau lebih, kita juga nggak tahu. Nggak ada yang bisa berprediksi gitu teman-teman. Yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami menyarankan menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Nah, ini tadi saya bilang, memang tadi kita bilang bisa mulai dari $50, tapi kita ada rekomendasi juga. Oh, yang dianjurkan itu misalnya dari $100 atau $200 untuk settingan grid tersebut. Nah, makanya teman-teman nggak perlu khawatir misalnya pengen pakai custom juga. Dari kita bisa kasih rekomendasi settingan-settingan, tapi juga ada di rekomendasi juga soal modal minimal ya. Itulah untuk manajemen keuangan ketika pas turun supaya bisa beli layernya kayak gimana, seberapa banyak gitu teman-teman. Oke. Nah, gimana cara pakai IoTrade atau gabung ke IoTrade? Pertama, saat ini IoTrade itu masih gratis teman-teman. Tidak ada biaya sewa atau tidak ada biaya aktivasi untuk saat ini. Nah, untuk daftar IoTrade teman-teman nanti tinggal minta link referral dari pengundangnya teman-teman. Teman-teman nanti habis Zoom ini berakhir, teman-teman langsung tagih. Nah, mana link referralnya mau daftar nih? Nah, teman-teman habis daftar nanti dapat dikirimin inbox ke emailnya teman-teman dari IoTrade untuk verifikasi akun IoTrade-nya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa memulai trading itu membutuhkan trading fee minimal dari 10 USDT atau dolar. Pemakaian trading fee ini 20% dari profit. Ini maksudnya apa? Ini ibarat kayak bensin teman-teman. Misal teman-teman punya dapat mobil, teman-teman mau pakai harus isi bensin kan. Nah, ini seperti itu. Atau misal teman-teman punya ruko atau dikasih ruko gratis, untuk jalanin usaha teman-teman secara otomatis teman-teman perlu kasih komisi ke asisten yang jalanin usaha tersebut setiap hari 24 jam tanpa ngeluh gitu. Nah, jadi misal contoh hari modal saya $200. Hari ini profit saya anggap aja $4, anggap aja $4 gitu. Nah, karena IoT tidak bisa potong 20% dari $4 ini di Binance kita atau Bitget kita, maka kita perlu isi trading fee ini di IoTrade kita teman-teman. Nah, jadi 20% dari $4 itu kan berapa? 0,8. Nah, 0,8 ini akan dipotong dari trading fee yang kita isi di IoTrade. Nah, dan juga teman-teman buat bisa tetap dapat informasi-informasi dan update-update supaya teman-teman makin paham sama kripto, makin ngerti fiturnya IoTrade, teman-teman bisa ikuti Zoom rutin setiap hari Rabu seperti hari ini. Nah, supaya teman-teman itu makin dapat informasi terbaru gitu. Karena setiap hari, setiap waktu berjalan itu selalu ada update-update, dan juga teman-teman terutama yang masih baru di dunia kripto itu teman-teman perlu tahu ternyata luas loh dunia kripto bisa teman-teman pelajari, dan itu kan juga nggak bisa dipelajari dalam satu hari. Nah, makanya teman-teman dengan ikut rutin setiap hari Rabu itu teman-teman secara bertahap bisa tambah pengetahuan teman-teman gitu. Nah, dan juga untuk teman-teman yang udah isi trading fee, misalnya isi $50, itu nanti jadi VIP 1 itu ada juga Zoom, obrolan
suara di Telegram setiap hari Jumat jam 8 malam. Itu lebih full tanya jawab, teman-teman bisa tanya sampai puas tuh di obrolan Telegram tersebut. Nah, oke. Dia teman-teman tahu nih, kalau ada peluang untuk teman-teman bisa dapat cuan dari trading kripto tanpa teman-teman harus jago trading, ribet, atau harus belajarin dulu. Bahkan yang teman-teman baru pertama kali terjun ke kripto tetap bisa cuan dengan pakai AyoTrade. Nah, makanya ini ada kata-kata yang bagus buat teman-teman. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Makanya kalau teman-teman emang punya impian atau target-target tertentu yang teman-teman ingin capai, teman-teman ketika dapat informasi yang bagus, itu teman-teman misalnya pengen pelajari dulu, nggak apa-apa. Teman-teman benar-benar pakai waktu, pelajari dulu. Jangan ditunda-tunda-tunda sampai lupa. Karena biasa kalau tunda 1 hari, 2 hari, ujung-ujung jadi lupa, akhirnya nggak dipelajari. Nah, makanya teman-teman harus dengar kata-kata dari Jack Ma ini. Dulu Jack Ma ini cuma karyawan KFC, teman-teman. Dia pernah ngelamar jadi bukan, dulu dia guru, pernah ngelamar jadi kerja di KFC, jadi cuma karyawan depan doang. Ditolak, teman-teman. Nah, tapi ujung-ujung kenapa dia bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia dan juga sempat jadi orang terkaya di China? Ya karena dia ngelihat suatu peluang, teman-teman, di mana pada saat itu orang-orang masih pada suka belanja offline, lebih punya mindset mau lihat barangnya secara langsung baru bisa beli nih. Tapi dia udah bikin toko online, di mana toko online dia benar-benar booming sampai bikin dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Toko online itu apa? Ya Alibaba. Sampai Tokopedia di sini kan saham terbesarnya salah satunya dari Alibaba juga, teman-teman. Gitu. Nah, ini juga ada Trade ini memberikan marketing plan khusus buat teman-teman yang modalnya terbatas, karena kalau buat trading itu pengen teman-teman pengen hasil profit dalam 1 bulan itu bisa buat tutup kebutuhan sehari bulanan teman-teman, yaitu kan butuh modal yang lebih besar. Nah, makanya di sini AyoTrade juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, makanya ada marketing plan-nya. Nah, nih tuh ditujukan khusus bagi Anda yang mau penghasilan lebih, bagi Anda yang mau serius bekerja keras, dan bagi Anda yang mempunyai pengalaman network yang luas. Sebenarnya kalau nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa, karena ada support system yang bisa ngebantuin teman-teman. Bahkan pengundangnya teman-teman sendiri juga bisa ngebantuin teman-teman supaya teman-teman bisa memanfaatkan marketing plan ini dengan aman dan mudah. Oke, nah tadi kan sempat saya sebut tuh VIP 1. Nah, ini maksudnya di sini dulu, nanti kita baru masuk jadi VIP 1 itu gimana, jadi 2 itu gimana, dan 3. Mungkin di sini saya kan nggak akan bahas satu persatu supaya teman-teman nggak terlalu pusing. Kita bahas sebagiannya aja. Di sini, buat teman-teman yang udah jadi VIP 1, itu teman-teman misalnya trading, habis itu ceritain nih ke saudara, ke rekan kerja atau kerabat dan lain-lain. Habis itu ada yang gabung, ada yang daftar AyoTrade, lalu dia isi trading fee. Nah, teman-teman dapat bonus, yaitu namanya direct reward sebesar 20% dari pengisian trading fee-nya. Misal saya ceritain ke teman saya, misalnya si B isi trading fee $50, misalnya saya dapat berapa? Misalnya saya masih VIP 1, dapat 20% dari $50 tersebut, artinya dapat $10. Dan itu masuk ke wallet AyoTrade saya, dan teman-teman mau WD saat itu juga bisa langsung di WD, pindahin aja ke Binance atau ke Bitget, atau mau toko kripto juga boleh gitu. Toko kripto, Indodax dan lain-lain juga bisa gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga VIP 2 itu direct reward-nya 25%. Artinya kalau teman-teman udah VIP 2 masih melakukan perekrutan pribadi, bonusnya naik di 25% dari pengisian trading fee. Nah, ini kenapa ada VIP 2? Misalnya nih, contoh waktu masih VIP 1, saya ajak si B udah isi trading fee, ternyata dia puas dan diceritain lagi ke teman-teman yang lain, sehingga teman si B ini ada yang pakai AyoTrade juga isi trading fee, yang dapat reward kan si B ini aja. Saya masih VIP 1, saya nggak dapat reward yang dari perekrutan si B. Nah, untuk saya bisa dapat reward dari perekrutan B, saya harus naik ke VIP 2 supaya dapat yang namanya ini, teman-teman, tim reward, yaitu 5% dari apa yang dilakukan perekrutan dari si
B ini. Misal teman-teman punya tim si B, si C, si D, si E, sampai apa. Dari timnya teman-teman, yang VIP 1 itu ada 3 orang atau 4 orang yang suka ceritain ke yang lainnya, ada yang juga melakukan perekrutan ya. Teman-teman masing-masing dari mereka nanti bakal dapat bonus 5%, 5%, 5% ini dari pengisian trading fee. Nah, untuk peer reward ini 1% artinya misal si B kalau naik level jadi VIP 2 juga, setiap perekrutan di bawahnya si B masih dapat 1%. Nah, supaya bisa dapat 5%-nya lagi gimana? Nah, harus kejar naik ke VIP 3 gitu. Nah, di sini yang paling dahsyat itu adalah ketika kalau teman-teman udah mencapai ke VIP 4. Karena ada apa? Nih, yang paling kanan. Teman-teman bisa lihat global reward sebesar 1%. Artinya apa? Ini udah semacam teman-teman jadi mirip kayak pemegang sahamnya IoTrade. Artinya omset dalam 1 bulan tersebut itu akan dibagikan 1%-nya ke VIP 4 yang ada. Misal contoh, anggap aja suatu saat IoTrade udah booming, total membernya udah 100.000 orang, anggap aja 100.000 orang. Nah, misal pada bulan itu 100.000 orang ini anggap aja isi trading fee 50 USDT semua. Artinya kan apa? 50 USDT kali 100.000 5 juta. 5 juta kali 1%, artinya 50.000. Nah, 50.000 ini akan dibagikan ke total VIP 4 yang ada. Misal contoh, pada saat itu total VIP 4-nya ada 10 orang. Berarti masing-masing VIP 4 ini di bulan depannya, tanggal 1, itu akan masuk tuh bonus 5.000 dolar. Nah, 5.000 dolar itu sekitar hampir 80 juta ya teman-teman. 70 berapa gitu juta. Nah, makanya luar biasa kan teman-teman, itu udah kayak berbagai gajian teman-teman. Itu udah pasti dapat kalau udah sampai ke VIP 4. Ini bonus rewardnya bakal dapat. Nah, itu kalau orang pada isi 50 SCT. Kalau yang modal-modal yang besar pada isi trading fee isi 100 dolar atau lebih, ya beda lagi, makin gede lagi gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ilustrasi tadi yang saya sempat jelaskan. Ini ada selisih-selisih ke atasnya. Misalnya contoh posisi saya saat ini udah VIP 3, anggap aja gitu. Misalnya udah VIP 3, saya punya tim yang VIP 2, di bawah VIP 2 melakukan perekrutan gitu, yang ini nih. Nah, dia rekrut member baru yang dapat 20% dan VIP 1 lalu dibagi ke atas 5%, 5%, 5%, 5% gitu. Oke, nah itu ilustrasi ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini yang tadi peer reward. Kalau masih VIP 1 ya belum ada. Minimal dari VIP 2 baru ada peer reward. Nah, ini kalau peer reward, misal VIP 2 ketemu VIP 2, si VIP yang 2 ini melakukan perekrutan, atasnya masih dapat 1% dari pengisian trading fee. Nah, tuh. Isi trading fee 50. Nah, oke. Nah, ini juga bonus tambah lagi teman-teman. Karena kan bonus dari IoTrade ini masuk ke wallet IoTrade masing-masing yang melakukan perekrutan atau tim, apa misalnya contoh kayak saya punya tim rame-rame pada melakukan perekrutan kan bakal masuk bonus. Nah, misal dari tim saya ada yang melakukan WD bonus, itu ada pembagian juga. Karena kita kalau WD bonus dari IoTrade atau pokoknya WD USDT dari IoTrade ke toko kripto, Indodax, Binance, Bitget atau yang lain, itu ada pemotongan biaya sebesar 2 USDT atau dolar. Nah, itu pun ada dibalikin juga teman-teman, dari 2 dolar itu dibalikin sampai sekitar sekitar emang 0,8 dolar itu yang dibalikin kan ke member lagi dari VIP 1 sampai VIP 6 kayak gitu. Oke. Nah, ini baru yang penjelasan persyaratannya gimana buat naik peringkat dari VIP 1 ke 2. Nah, tapi untuk VIP 1 ya sendiri syaratnya adalah teman-teman isi trading fee akumulasi 50 USDT. Itu jadi VIP 1. Misalnya contoh, ada teman yang bilang, mau coba dulu pakai trade, dia isi 20 USDT dulu. Nah, ketika dia isi misal 20 USDT ini udah mau habis nih, karena profit dia, oke juga ya, ditambah lagi isi 30 STT. Itu akumulasi 50, dia udah jadi VIP 1. Tapi kalau dari awal teman-teman isi 50 STT, itu ada cashback teman-teman. Cashback sebesar 10%.
Jadi nanti teman-teman bakal lihat di wallet trade teman-teman itu bakal tulisan 50 plus 5. Artinya teman-teman punya trading fee sebesar 55 USDT. Kalau isi $100 sampai ke 100 sampai 199 itu cashbacknya 15% dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa minta mengundangnya tabel cashbacknya. Nah, kita lanjut lagi untuk ke VIP 2, teman-teman minimal punya direct VIP 1 ya, bukan cuma daftar aja, punya direct VIP 1 3 orang dan total timnya 20, berarti 3 plus 17. Ini 20-nya teman-teman kalau mau semuanya direct teman-teman juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja untuk ke VIP 2 ini. Atau misalnya contoh mau tersebar di bawah-bawah lagi, misalnya ada di bawah B, ada di bawah C, ada di bawah E. Nggak apa-apa. Intinya total timnya tetap terhitung di bawah teman-teman itu. Kalau sampai 20, teman-teman udah memenuhi syarat buat ke VIP 2 dan teman-teman tinggal penuhi syarat ini. Akumulasi trading fee. Sebelumnya kan sempat isi 50. Tinggal tambah 50 SDT aja teman-teman udah jadi VIP 2. Nah, buat isi trading fee ini, kalau teman-teman udah jalankan ini apalagi kalau 20 orang ini teman-teman rekrut sendiri, ya teman-teman bisa isi pakai uang bonus buat trading akumulasi trading fee ini. Tinggal tambah 50. Untuk ke VIP 3. Nah, di sini directnya tinggal plus 7 lagi, total 10, total tim 100. Nah, jadi kan tinggal tambahin sampai total timnya 100 dan ini ada syaratnya. 3 jalur VIP 2. Jadi artinya 3 jalur berbeda buat naik ke VIP 2. Teman-teman harus bantu mereka yang semangat sampai jadi VIP 2 juga. Di situ baru teman-teman memenuhi 3 syarat ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman adalah tambah lagi akumulasi trading fee tambah $50 lagi. Itu kan jadi total 150, teman-teman udah bisa jadi VIP 3 gitu dan seterusnya. Nah, nanti untuk sesi yang lebih lengkapnya teman-teman kalau udah bergabung bisa bahas-bahas di grup atau di obrolan Telegram di hari Jumat ini bisa dibahas lebih lengkap lagi di sana. Oke, nah ini reward solution buat ngebantu teman-teman yang benar-benar mau fokus jalankan IO Trade. Nah, ini namanya 10 power atau power of 10. Di mana ini kedalaman nih, misalnya contoh teman-teman fokus sampai dapat 10 direct VIP 1. Nah, kan dapat rewardnya total 100 USDT. Habis itu teman-teman duplikasi nih ke 10 orang ini supaya lakukan hal yang sama. Masing-masing orang fokus rekrut sampai 10 VIP 1. Artinya di kedalaman kedua kalau berjalan sempurna teman-teman udah punya total tim 100 orang. Misal kedalaman ketiga masih sempurna udah punya total tim 1000 orang dan kalau ini berjalan sempurna berarti pas kedalaman ke-6 masih benar-benar semuanya nyari 10 total timnya teman-teman udah 1 juta orang di mana dengan modal $50 yang tadi buat VIP 1 teman-teman bisa dapat potensi total reward sampai 2,7 jutaan dolar atau setara 41 miliar rupiah. Nah, mungkin ada orang yang bilang, tapi kan nggak semua orang yang pengen jalankan afiliasi ya. Ada orang yang hanya ingin trading. Kita lihat tingkat keberhasilannya hanya 10%-nya. Artinya teman-teman dengan modal $50 itu sekitar ya, kalau sekarang berarti ada 800 ribu guys. Ada kayaknya. 800 ribuan itu bisa dapat bonus sampai 4 miliaran tetap aja luar biasa banget teman-teman. Bahkan karena modalnya nggak sampai 1 juta buat saat ini. Nah, misalnya yang masih terlalu muluk-muluk, ya udah kita bilang tingkat keberhasilan cara ini cuma 1% aja deh. Tetap aja balik lagi modal $50 atau 800 ribuan nggak nyampe sejuta bisa dapat bonus sampai 400 jutaan, tetap luar biasa banget teman-teman. Mau cari di manapun nggak ada yang kayak gitu. Teman-teman mau buka bakso gerobak aja modalnya jauh lebih gede teman-teman. Mana ada modal buat bakso gerobak cuma 1 juta, 2 juta ya nggak bisa buka teman-teman. Kan cuma dapat gerobaknya, belum dapat isi-isinya, belum dapat panci dan lain-lain. Nah, ini modalnya di bawah 1 juta teman-teman udah bisa dapat potensi. Kita bilangnya potensi dapat bonus sampai 400 jutaan gitu. Cepat atau enggaknya itu semua tergantung dari kita punya konsistensi atau kita punya kerja keras juga teman-teman. Yang penting fokus dan konsisten pasti bisa kok. Nah, ini ada kata-kata, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang
Saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ini benar banget teman-teman. Soalnya banyak orang yang fokus kerja, misalnya anggapnya udah pensiun pun, misalnya nih uang pensiunnya nggak terlalu baik, kan pasti juga suka, oh udah pensiun, udah punya waktu lebih banyak, akhirnya apa? Biasanya banyak yang buka usaha sampingan atau apa ya, artinya masih bekerja teman-teman. Makanya teman-teman butuh yang namanya alat atau suatu suatu alat atau suatu sistem yang bisa membantu teman-teman menghasilkan uang biarpun teman-teman lagi tidur. Nah, makanya IoTrade adalah jawabannya. Teman-teman pakai IoTrade sebagai alat bantu trading. Biasanya market crypto pas teman-teman lagi tidur, mereka bakal bergejolak lebih kencang. Artinya apa? Teman-teman nggak bakal ketinggalan momentum pas market crypto lagi kencang ketika kita lagi tidur. Teman-teman lagi tidur bisa dapat cuan dari trading crypto. Teman-teman juga sambil jalankan afiliasi juga, teman-teman dapat bonus juga gitu teman-teman. Artinya kalau teman-teman pilih jalankan dua-duanya, ya teman-teman dapatnya double gitu, dua-duanya dapat gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai tradingnya doang juga nggak apa-apa, mau dari awal fokus di afiliasi aja nggak apa-apa. Intinya kalau teman-teman udah pakai trade, mau pakai trading, jalankan afiliasi, teman-teman bakal bisa dapetin kata-kata dari Warren Buffett ini teman-teman. Oke. Nah, sekian. Oke. Nah, ini ada tambahan nih update buat teman-teman. Yang tadi yang dari saya ulang-ulang, teman-teman bisa manfaatkan Zoom setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, di mana teman-teman bisa ajak saudara, kerabat, keluarga, teman lah, rekan kerja untuk mendapatkan informasi mengenai IoTrade. Nah, dan juga kalau teman-teman udah jadi member VIP 1, teman-teman bisa maksimalkan obrolan video di Telegram setiap hari Jumat jam 8 malam juga waktu Indonesia Barat. Nah, itu diskusi semua tuh, mau bahas fitur lengkap, mau bahas marketing plan lebih lengkap, strategi jalankan afiliasinya, semuanya bisa dibahas secara lengkap di sana. Karena itu full sesi tanya jawab kalau di hari Jumat itu. Dan itu semua ini diberikan gratis buat teman-teman, nggak ada bayar-bayarnya. Nggak ada bilang, oh saya mau ikut Zoom harus bayar dulu, nggak, free. Misalnya teman-teman udah jadi VIP 1, mau ikut yang obrolan Telegram tuh ya tinggal ikut aja gitu. Oke, nah sekian presentasi dari, ini ada tabelnya ya, ada tabel yang tadi cashbacknya, teman-teman kalau mau screenshot boleh. Nah, dan juga ini kan teman-teman lihat nih ada baju IoTrade nih. Nah, teman-teman kalau udah pakai IoTrade, apalagi teman-teman yang pengen promosikan IoTrade ke saudara, teman, rekan kerja, teman-teman bisa pesan baju ini tuh. Oh, keren kan bajunya. Nah, karena kalau teman-teman ketemu orang, ketemu saudara yang pakai baju IoTrade, teman-teman udah membawa komunitas ini juga, teman-teman bantu sebarkan komunitas IoTrade ini. Oke. Nah, ini tadi saya bilang teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Misal teman-teman juga masih baru di dunia networking, nggak perlu khawatir karena ada support sistemnya. Teman-teman akan diedukasi cara mengundang. Ya, salah satunya teman-teman bisa maksimalkan Zoom seperti ini. Kalau teman-teman masih belum bisa presentasi dengan lancar, maka maksimalkanlah Zoom seperti ini. Kalau teman-teman udah mulai paham bisa melakukan presentasi, nanti teman-teman udah bisa presentasi masing-masing. Nah, dan juga teman-teman akan diedukasi cara follow up atau tindak lanjut. Dan yang jelas, teman-teman kalau makin sering ikut Zoom, ikut obrolan yang di Telegram itu, obrolan video, itu adalah bentuk edukasi dari kita ke teman-teman supaya teman-teman makin paham, jelas makin paham apa itu IoTrade, fitur IoTrade, dan juga kriptonya sendiri. Dan juga yang jelas teman-teman akan makin semangat untuk menjalankan afiliasi, untuk yang mau jalin afiliasinya. Teman-teman bakal diedukasi sampai semaksimalnya, sampai teman-teman dari yang awam sampai jadi benar-benar paham. Banyak kok orang-orang yang awal-awal masih awam, tapi setelah sering tanya-tanya di grup, gak ada yang omelin kok. Makin suka tanya-tanya di grup, makin dijawab teman-teman. Pada suka bantu jawab. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang jadi ngerti, bisa bikin settingan sendiri dan lain-lain. Dan yang jelas, dengan udah sampai tahap itu, teman-teman udah tinggal satu langkah lagi untuk menuju kesuksesan. Oke, nah sekian
sharing dan presentasi dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang pengen nanya-nanya bisa langsung chat ke saya. Nanti saya akan bantu jawab supaya teman-teman makin paham juga. Oke, ini udah langsung ada pertanyaan masuk. Pak Alex, ini saya lihat berapa hari ini market kripto bergerak pelan ya, kok nggak terlalu naik atau nggak terlalu turun juga. Nah, ini kayak tadi yang saya bilang. Jadi market kripto itu emang gitu teman-teman. Ada waktunya dia banyak drama. Wah, sekali turun tet 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 tet, sekali naik bisa kenceng banget. Tapi ada waktunya juga bisa bergerak bolak-balik di harga tertentu, agak luas, tapi bisa juga bergerak kok kayak dikit banget berhari-hari kayak cuma gerak 1%, 2%, 3% bisa juga teman-teman. Nah, tapi untuk beberapa hari ini, terutama dari minggu lalu, salah satu faktor yang bikin market kripto lagi agak pelan itu karena kondisi geopolitik yang lagi panas teman-teman. Kan teman-teman lagi tahu Iran dan Israel lagi panas, lagi serang-serangan, makanya market itu apa sebenarnya sih bukan mereka lagi perang yang bikin jadi pelan. Karena salah satunya Amerika itu adalah negara yang paling mempengaruhi pergerakan market teman-teman, karena ya mereka punya perputaran dana bisa diakui ya tetap paling besar dari Amerika teman-teman. Nah, saat ini mereka lagi agak-agak ngebantu ke, ya teman-teman tahu si Amerika bisa bantunya kemana. Nah, jadi gara-gara itu market pada lagi nunggu nih, nunggu lihat. Dan sebenarnya ada satu lagi yang paling berpengaruh bikin market lagi nunggu, yaitu nanti mungkin saya share nih, investing.com. Bentar ya. Oh, enggak ini. Oh, kalau website-nya agak beda. Mana? Oh, udah ada. Nih. Nih, kalau sebenarnya sih kalau di aplikasi artinya lebih enak sih teman-teman. Teman-teman bisa download aplikasi namanya investing.com. Di mana nih bisa ngelihat meeting-meeting ekonomi yang berpengaruh di pergerakan market. Nah, jadi sebenarnya paling berpengaruh itu yang bikin orang lagi nunggu, karena nanti jam 1 pagi itu ada meeting ini FOMC. Ntar kita coba search. Dia nggak ini sih. Nih, kelihatan ya teman-teman, saya zoom. Ini harusnya disortir dulu. Jadi ini teman-teman, nih yang sebelah sini, ini yang meeting keputusan suku bunga. Kita bisa buka lihat tuh. Nah, ini yang dari sebelum-sebelumnya. Jadi ya nanti ini hari ini nih. Jadi orang-orang lagi nunggu nanti ini bunganya bakal dipotong atau enggak gitu. Karena kan sejauh ini selalu sama. Nah, kalau sampai ada pemotongan suku bunga, misalnya dari 4,5 jadi 4,25, itu market crypto bakal naik teman-teman, bakal naik kenceng. Tapi kalau misalnya dia tetap 4,5 ya market bakal turun dulu lalu sideways lagi. Atau misalnya ada naik dikit kita juga nggak tahu, karena nggak 100% kita bisa prediksi arah market teman-teman. Tapi biasanya kalau dia punya bunganya nggak terlalu naik, tetap misalnya 4,5 ya market bakal lanjut sideways aja teman-teman. Nah, jadi selain karena yang tadi geopolitik, market paling lagi nunggu ini nih, keputusan suku bunga. Dan juga yang tadi, biasa habis keputusan suku bunga ini ada pidatonya si ini, kakek yang ini nih, supaya teman-teman tahu mukanya. No, pidatonya dia
Itu yang paling ngaruh sebagai ke arah market, karena dia bakal ngomong, oh misalnya anggap aja malam ini nanti nggak ada pemotongan suku bunga, tapi dia di pidatonya dia udah ngomong, oh, oke, nanti di selanjutnya akan ada pemotongan suku bunga. Itu juga bisa bikin market jadi naik, karena mereka jadi responnya akhirnya. Selama ini kita nunggu, dan dia ngomongnya selama ini selalu gak kayak kasih kisi-kisi bakal ada potong suku bunga. Nah, makanya bisa market jadi agak pelan atau bahkan turun. Nah, cuman kalau sampai dia ngomong, oke, kita akan melakukan pemotongan suku bunga di meeting selanjutnya. Oh, itu tetap market bisa terbang, teman-teman. Karena omongannya si kakek ini sangat berpengaruh, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia nggak bahas sama sekali, ya market bakal tetap sideways juga bisa. Itu yang terjadi di bulan lalu. Ada meetingnya dia, orang pada, oh semangat, kayaknya dia bakal bahas soal bunga, ternyata nggak bahas. Bahkan nggak menyinggung sesuatu hal yang menyinggung kripto juga enggak. Nah, makanya itu sempat market turun gitu. Nah, kayak omongannya dia berpengaruh nih. Teman-teman ingat nih muka si kakek ini. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Jadi kalau saya profit $50 di Binance atau Bitget, maka gas fee yang dipotong di IOTech adalah $10. Ya, betul. 20% dari profitnya. Gitu. Jadi misalnya contoh profitnya $50, ya, anggap aja modalnya $1.000, pas kebetulan dapat profit hari ini $50 gitu. Ya, gas yang dipotong $10 gitu di angka trading fee. Jadi teman-teman misal udah isi trading fee nih, kan ada di halaman wallet, teman-teman bisa lihat ada angka kecil di bawah gitu. Nah, itu bakal dipotong dari sono. Artinya apa? Kalau trading fee berkurang, artinya teman-teman profit. Perhitungan kayak gimana? Trading fee kali 5 sama dengan sama dengan profit. Itu waktunya teman-teman udah harus isi trading fee, jangan sampai habis. Misal contoh, kapan trading fee $50 akan habis? Kalau teman-teman profitnya udah mencapai $250 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung isi 50, kan ada cashback tuh 10%, jadi 50 plus 5 kan di 55. Berarti profitnya teman-teman ketika 275 itu trading fee teman-teman udah habis semua. Nah, apa yang terjadi kalau trading fee-nya habis? Maka IOTech bakal stop buat melakukan yang namanya jual pas teman-teman profit. Nah, makanya supaya nggak terjadi itu, teman-teman jangan sampai trading fee-nya habis gitu. Teman-teman kan nggak perlu pantau market, nggak apa-apa, tapi sesekali cek halaman walletnya teman-teman, cek trading fee ya, jangan sampai kehabisan. Karena pernah ada orang yang trading fee habis, lupa dia sampai berhari-hari, itu pas market lagi bergejolak banget, tek. Ya sayang, nggak dapet ini kan, nggak kejual. Akhirnya harusnya bisa profit berkali-kali, jadi kelewatan kesempatannya karena trading fee-nya habis. Jadi teman-teman jangan sampai trading fee habis. Karena baik lagi sekali, kalau trading fee udah mau habis, artinya teman-teman udah profitnya udah banyak. Oke, ini pertanyaan bagus. Dalam strategi grid, berapa minimal USDT yang digunakan per layer? Pembelian minimum per layer itu 15 USDT buat altcoin. Kalau buat Bitcoin direkomend sih kalau bisa di atas 20 USDT. Karena Bitcoin saat ini harganya udah di ada 100 ribuan ke atas, maka ada yang namanya desimal, teman-teman. Jadi biasanya kalau desimal makin banyak, itu biasanya akan ada sedikit porsi desimal yang nanti nggak kejual. Nah, makanya supaya porsi desimalnya itu nggak, yang nyisa-nyisanya nggak terlalu banyak, untuk Bitcoin kalau bisa buy in-nya yang di atas $20. Nah, untuk layernya berapa? Biasanya kita rekomen di grid itu paling dikit kalau bisa 6 layer. Karena kenapa? Tetap aja kan kita butuh bikin supaya bisa turunnya lebih banyak dulu kan baru buat beli. Karena kalau teman-teman cuma 2 layer grid, beli turun tag selesai udah kan. Tapi kalau bisa sampai 6 layer, setidaknya masih bisa lebih banyak belanja pas turunnya gitu. Oke, nah ini pertanyaannya,
rekomendasi kalau mau trading di Bitcoin paling sedikit berapa dolar. Kalau pakai average itu kita ada ini sih, ada bagi settingan di Telegram. Average itu ada yang bisa dari 200 dolar, ada bisa, tapi paling soal ketahanan pas turunnya aja teman-teman yang agak beda, dan pembeliannya juga udah disesuaikan. Nah, makanya kalau modal makin gede, kelebihannya apa? Layer bisa lebih banyak dan juga bisa dibikin dempet-dempet dulu gitu, di atasnya dempet-dempet, bawahnya agak baru menjauh. Supaya apa? Supaya ketika pas market bergejolak kan nggak setiap saat sekali jatuh langsung jauh banget. Biasanya bisa aja turunnya cuma 5%, sudah keburu naik lagi. Nah, makanya kalau modal pas lebih itu bisa bikin layer awal itu lebih dempet supaya pas turun 5% udah kebelinya berapa kali dulu. Nah, itu salah satu kenapa kita ada rekomendasi minimal modal tradingnya berapa. Nah, kalau untuk Bitcoin di grid itu kita rekomen paling sedikit ya kalau bisa 300 dolar, lebih oke 400 dolar kalau buat grid. Nah, itu dengan gridnya kalau 400 dolar itu bisa bikin 15 sampai 20 layer, dan itu kita bisa bikin tuh layernya lebih dekat-dekat, misalnya kayak layer 1 sampai 10 dibikinnya 0,7% misalnya, sisanya baru 1,1% atau 1,2 atau lebih gitu. Ya artinya apa? Kita berharap dengan bikin layer 1 layer 2 sampai 10-nya 0,7, kan artinya itu cuma turun 7% aja, Bitcoin turun 7% aja udah kepake 10 layer. Nah, berarti harapan kita ya kok bisa si Bitcoin yang koreksi 7% dulu kayak atau lebih baru naik lagi, supaya apa? Dananya modalnya teman-teman kepake lebih maksimal, dan pas membal juga profitnya lebih banyak dibanding baru masuk layer 1 dan 2 naik lagi, baru masuk layer 1 dan 2 naik lagi. Ya berarti teman-teman cuma kejual layernya lebih dikit gitu. Oke. Ini teman-teman yang lain ada yang masih mau nanya, bebas teman-teman mau nanya soal fitur average dan grid, mau nanya soal kriptonya sendiri, boleh. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan. Mungkin pertanyaannya tetap lewat chat aja nggak apa-apa Pak. Diketik aja ke saya. Oke, ini ada pertanyaan masuk mengenai average. Bisa kasih gambaran tidak Pak Alex untuk average yang ini harus saya baca. Bisa kasih gambaran tidak untuk settingan average yang oke untuk modal 300 dolar? Mungkin saya kasih lihat pakai kalkulator kayak teman-teman. Kalkulator buka dulu. Ini jadi buat teman-teman dari gambaran aja. Jadi gimana average bisa memaksimalkan dananya kita gitu. Nah, ini kalkulatornya. Ups, nggak kepencet. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, misalnya kalau mau modal 300 ya. Kalkulator ini sih saya taruh 200 pun bisa, kalau 300 kita ganti. Nah, mau buy ini 30. Ini average dengan 4 layer average. Nah, ini lihatnya gimana? Di sini itu buy in ya, pembelian setiap layer. Ini price down ini multiple-nya. Multiple itu artinya perkalian ya teman-teman, kelipatan. Jadi kalau misalnya kan nanti teman-teman di average itu bisa ada kolom average multiple tuh bisa isi 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman di kolom itu tuh
isinya 2 atau 3 atau apa, itu artinya buy in kali 2, buy in kali 3, artinya jadi 60-90 gitu. Nah, di sini kita anggap aja nih pertama kali beli Bitcoin di harga $100.000. Habis itu kita mau penanggulangannya sampai turun berapa persen. Nah, kita bisa atur di sini nih. Ini di sini dibikin misal contoh turun 11%, atau misal kalau mau lebih juga bisa, misal isi 2,5. Habis itu sini misal agak jauhin dikit, 4,5. Yang paling bawah ini agak jauhin lagi, misalnya berapa? 7. Nah, misalnya dengan kayak gini, total pas ketika Bitcoin turun bisa sampai 14,7%, anggap aja gitu. Ya, 14,7%-an. Nah, artinya apa? Misalnya, teman-teman mau lihat kelebihan average itu di mana? Nanti kalau ini kalau yang sini drop down set ini pengisian kalau di average itu kolom price down. Nah, artinya ketika Bitcoin turun 1% dari pembelian pertama yang $100 ini, floatingnya teman-teman dengan cara beli kayak gini, beli pakai $30, floatingnya yang harusnya 1% jadi tinggal 0,5%. Kita coba zoom lebih dekat lagi. Habis itu, misal selanjutnya dari 0,5% ini lanjut turun lagi sampai turun 2,5%. Kali ini belinya kan pakai 2 kali lipat, multiple pakai $60. Yang harusnya floatingnya di 2,5%-an, itu teman-teman tinggal 1,49 floatingnya. Dan ini kalau misalnya penurunan real itu berarti dari awal beli udah turun sekitar 3,5%. Sedangkan floatingnya teman-teman cuma nggak nyampe 1,6%, cuma 1, ya kita butin aja 1,5% aja floatingnya. Misal turun lagi Bitcoin secara realnya turun sampai kalau ini berarti turun sekitar 8%. 8% yang harusnya teman-teman minus 8% atau floating 8%, karena di sini teman-teman beli pakai 3 kali lipat $90. Floatingnya teman-teman cuma 3,4% doang. Artinya apa? Cukup balik 4% ke atas, teman-teman mah udah profit, kejual. Nah, terus misal contoh Bitcoin turun sampai 14%-an dari pembelian pertama. Floatingnya teman-teman yang harusnya 14%-an itu cuma 7,4% doang teman-teman. Artinya cuma setengahnya gitu. Nah, yang kita bisa juga nih, Bitcoin turun dari 100.000 turun sampai 85 ribuan ini, harga rata-rata teman-teman ada di $92.000. Dan misal contoh atur setting profitnya di 1,3%, pas Bitcoin balik ke 96 ribuan ini, teman-teman udah balik profit gitu. Oh, bentar, ini salah nih. H9. Nah, sorry nih tuh. Cukup balik ke 93.000 ini, Bitcoin balik ke 93.000, teman-teman udah balik profit, gak usah tunggu balik ke 100.000. Nah, inilah salah satu kelebihan dari average. Nah, cuman kalau tadi nyambung ke yang soal grid, ya kalau Bitcoinnya bolak-balik di harga misal 85.000 sampai 91.000, ya teman-teman di average belum bisa dapat profit gitu. Tapi kalau pakai grid, misal teman-teman bikinnya emang bisa turun sampai 14% juga, atau bahkan bisa lebih, anggapnya bikin turunnya sampai 20%, teman-teman masih tetap dapat profit dari layer bawah gitu. Nah, makanya kenapa banyak orang lebih suka grid. Nggak apa-apa lihat atasnya lagi floating, tapi tetap bisa dapat profit dari layer bawah yang masih bisa menguntungkan atau masih bisa profit gitu. Oke, kita mungkin 3 pertanyaan lagi, teman-teman.
Ada yang lagi typing. Saya tunggu. Oke, pertanyaan udah masuk. Ini pertanyaannya juga bagus. Untuk Bitcoin bakal naik sampai kapan? Apakah sampai akhir tahun ini atau sampai tahun depan? Nah, kalau misal Bitcoin udah sampai harga tertinggi, bagaimana? Pertanyaan kayak gitu. Ini pertanyaan bagus banget sih. Nah, kalau dari saya ini bukan prediksi yang benar-benar ini ya teman-teman. Saya bukan jadi pegangan banget ya. Sebenarnya kita bisa lihat teman-teman kalau di Bitcoin itu, ntar kita buka nih. Sebenarnya sih Bitcoin kita bisa cek ini. Mungkin teman-teman kalau yang udah sering ikut Zoom udah sampai tahu banget kita bisa paket ini sih. Nah, jadi kalau buat terutama teman-teman yang masih baru nih, teman-teman bisa googling aja, ketik ini Bitcoin Rainbow Chart, terus buka website yang dari ini, blockchaincenter.net. Nah, ini adalah indikator posisi saat ini Bitcoin lagi di mana. Udah ketinggian belum harganya atau masih murah atau apa. Nah, ini bisa lihat di sini. Kita bisa lihat nih dari sejarah-sejarah sebelumnya setiap kali habis halving, biasanya dia selama 8-9 bulan itu bakal bergerak pelan dulu, baru jebret naik dulu, nanti ada koreksinya lagi, baru terbang kencang. Nah, kita sekarang posisinya lagi kayak gini, pas dia habis naik dia turun dulu, akumulasi dulu, baru nyari harga tertinggi. Nah, ini kalau yang di siklus pas yang di halving yang di ini 2013 ini, dia di di halvingnya di 2012, tapi dia burannya di 2013. Nah, dia mencapai harga tertinggi itu di bulan Desember. Nah, itu baru masuk ke bearish. Ini Bitcoin mencari harga terendah lagi, itu sideways pelan-pelan naik lagi. Kan dia sempat kentul harga terendah, habis itu dia udah mulai sideways di 2016 sampai halving lagi. Nah, di 2017 di halving 2016, itu 2017-nya baru cari harga tertinggi lagi. Nah, sampai tuh di sini. Di bulan apa? Bulan 11-an. Bulan 11 itu baru turun lagi, cari harga terendah lagi di 2018 sampai 2019. Pelan-pelan naik lagi, 2020 halving lagi, habis itu dia cari harga tertinggi lagi di 2021. Itu kurang lebih di sama November gitu baru tercapai. November 2021. Nah, itu si Bitcoin capai 68.000 kok nggak salah ya. 68 atau 67.000. Habis itu dia turun lagi, cari harga terendah lagi di 2022. Habis itu dia 2023 awal udah mulai naik, sideways. Habis itu di 2024 tahun lalu halving. Nah, sekarang nyari harga tertinggi di tahun ini. Nah, sekarang kita baru masuk. Bitcoin lagi di sekarang udah kemahalan belum? Kan udah 100.000, mahal banget ya, udah tinggi banget. Belum teman-teman. Sekarang kita saat ini ada namanya yang warna ungu, Bitcoin is dead. Biasa kalau berita ini buat nakut-nakutin orang biar pada jualin Bitcoinnya. Supaya apa? Institusi-institusi gede, bandar-bandar, paus dan apa-apa mau serok semurah-murahnya. Makanya suka nakut-nakutin orang pakai berita Bitcoin is dead. Dan ini teman-teman kalau search berita mau dari tahun jebot dari 2012 apa-apa berita Bitcoin is dead ini berkali-kali, tapi buktinya sampai sekarang Bitcoin malah jadi 100 ribuan kan. Nah, habis itu di sini warna biru yang ini flash sale ibaratnya, bener-bener diskon banget. Nah, makanya basically fire sale. Habis itu warna atasnya yang hijau tua, waktu ya beli, bener beli masih murah kok. Nah, di atasnya lagi akumulasi gitu. Di atasnya lagi dibilang masih murah tuh yang warna hijau muda ini. Di atasnya lagi ini HODL ini dibilang hold on dear life, artinya ya benar-benar masih ini pegang buat orang investor. Biasanya investor masih bilang, oh ini masih bisa naik lagi nih, jangan jual dulu, biasanya mereka gitu. Itu buat investor. Nah, ini biasanya orang udah mulai ragu-ragu nih, ini udah ketinggian belum ya. Nah, ini di sini biasanya kalau tembus naik lagi orang-orang udah pada heboh. Nah,
Yang paling sering terjadi di umum itu orang-orang yang negatif sama kripto lah, bilang floating ini. Karena biasa mereka masuk pas lagi di sini teman-teman. Di mana-mana heboh, sampai bahkan salah satu ciri-cirinya portal-portal berita nasional satu persatu makin sering bahas kripto, biasanya kondisinya udah di dua ini. Nah itu biasa orang kalau masuk pas sini ya iya udah harganya udah ketinggian. Nah jadi kapan ini Bitcoin akan mencapai harga tertinggi ya? Kalau kita dari siklus sebelumnya biasanya antara bulan November atau Desember, kita nggak tahu nanti bakal kayak gitu lagi gak. Nah cuman banyak juga bahkan perbankan loh, kalau teman-teman standar charter prediksi harga Bitcoin sampai berapa, mereka prediksi bisa sampai 200 ribuan tuh si bank standar charter bank loh teman-teman. Nah habis itu juga banyak trader-trader asing yang yakin ya sedikitnya pun bisa 180 ribu. Nah berarti kan sekarang masih jauh teman-teman dari 180 ribu gitu ya. Kalau dari saya pribadi sih bisa 150 ribu juga udah mantep banget teman-teman. Karena kenapa, balik lagi pas di bearish tahun 2022 Bitcoin sempat turun ke 16 ribu teman-teman, bahkan 15 ribuan teman-teman. Nah bisa naik sampai 100 ribu, 150 ribu, artinya naik 10 kali lipat teman-teman. Kan udah keren banget tuh Bitcoin gitu kan. Nah itu masih belum akhir teman-teman, masih ada santi nyambung-nyambung ke sono lagi. Karena kenapa, balik lagi, kenapa kita suka rekomendasi trading fokusnya di Bitcoin, misal terutama buat modal yang gede, misal modalnya di atas ribuan, itu minimal kalau bisa 70% dana atau bahkan 80% dana difokuskan ke Bitcoin. Karena kenapa? Bitcoin itu ada maksimum supply-nya teman-teman 21 jutaan. Nah makanya artinya Bitcoin makin lama makin langka. Makanya itu yang bikin Bitcoin makin mahal gitu. Nah dan juga kalau teman-teman ada ketemu orang yang masih gak yakin sama Bitcoin, teman-teman bisa buka website ini. World Asset kalau nggak salah ya. Asset Market Cap kalau nggak salah. Nah ini bener. Teman-teman search-nya kayak gitu. Nih, ketika World Asset Market Cap, asalnya bukan yang paling atas ini. Nah, kalau masih ada yang negatif sama Bitcoin, teman-teman kasih lihat ini. Oh, masih ini ya negatif sama Bitcoin guys, apa? Pokoknya dikata-katain Bitcoin mah nggak ada pegangannya, Bitcoin ini. Tonton buka kasih website ini, kasih lihat nih. Oh, kalau dia merasa Bitcoin nggak bagus atau bakal scam ini teman-teman kasih lihat, berarti negara-negara dunia berarti lebih bodoh dari dia dong, karena bisa bikin Bitcoin sampai masuk ke top 7 aset terbesar di dunia teman-teman tuh. Kita bisa lihat nih, ini kan saham apapun juga bisa ada dalam sini teman-teman daftarnya. Teman-teman pasti banyak yang familiar nih lihat perusahaan-perusahaan di sini. No, misal kayak Mastercard, yang kredit card, Netflix. Siapa sih yang nggak tahu Netflix? Nah, Visa juga kartu kredit. Nah, itu Walmart. Kalau pada umumnya orang sih tahu Carrefour, Walmart itu di Amerika department store paling gede. Ini perbankan, JP Morgan, Tesla kan pada tahu lah. No, ini masa pada nggak tahu Facebook. No. Bitcoin udah mengalahkan emas lagi, perak. No, mendekati Google, Amazon apa gitu-gitu. Nah, dengan Bitcoin punya supply yang cuma $21 teman-teman, kalau makin baik yang beli, makin baik belian, supply-nya makin berkurang teman-teman. Artinya Bitcoin bakal makin langka. Bisa nggak suatu saat Bitcoin ini ngalahin yang di atas ini? Bisa banget teman-teman, karena ini adalah perusahaan teknologi di mana ke depan ya bisa aja ada perusahaan teknologi yang mengejar kecanggihannya mereka, bikin mereka turun. Tapi karena Bitcoin ini juga makin langka ya pasti dia makin naik. Sedangkan kalau ini suatu saat, apa misalnya contoh deh kita bilang si Apple, ya teman-teman tahu sekarang Apple inovasinya gimana, gitu aja kan, cuma handphone buat gaya doang kan sebenarnya kalau ngomong kasarnya gitu. Nah bisa gak suatu saat ini turun ya, kalau misalnya teknologi dia mulai dikalahkan sama Xiaomi kayak atau siapa kayak, bisa aja dia makin turun. Nah tapi sedangkan Bitcoin kan
aset yang supply-nya terbatas. Jadi harganya bakal makin mahal, ya dia bakal makin naik, ngalahin mereka teman-teman. Nggak nutup kemungkinan si Bitcoin ini suatu saat bakal nempelin si emas gitu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat podcast orang yang yakin dengan Bitcoin, misal kayak Timothy Ronald, bilangnya Bitcoin suatu saat akan mencapai, kalau dirupiahkan itu sampai 10 miliar rupiah, 30 miliar rupiah. Bisa banget teman-teman. Kalau itu udah tercapai ya bisa nih si Bitcoin udah masuk dalam top 3 besar gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, oke. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oh, sorry. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari orang yang sama. Dia nanya, kalau misalnya udah Bitcoin udah mencapai harga tertinggi nih, udah masuk bearish, ada solusinya nggak ketika lagi bearish? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya sih dari tadi. Ada teman-teman. Kalau teman-teman udah pakai trade, teman-teman bakal ngeliat tuh pas klik bot kan ada USDT bot, XAUT bot. XAUT itu adalah trading gold tapi di spot pakai Bitget teman-teman. Nah, itu XAUT juga aman ya teman-teman. Ini mungkin saya share nih terakhir buat teman-teman. Nih, teman-teman bisa cek juga XAUT Tether. Jadi XAUT ini adalah yang bikin USDT. Sebagai perusahaan yang bikin USDT kan teman-teman bisa nih, kalau kita buka coinmarketcap.com deh biar teman-teman tahu sih Tether ya dulu. Nih, Tether USDT teman-teman trading pakai USDT kan pakai USDT. Dan paling banyak orang di dunia juga trading kripto itu pakai USDT ini. Nah, makanya dia nomor terbesar, nomor 3 di kripto. Dan dia stable coin atau koin yang harganya 1:1 dengan dolar itu nomor terbesar nomor 1 gitu. Nah, tapi kalau di kripto dia terbesar nomor 3 gitu. Nah, yang bikin XAUT ini sih Tether ini gitu. Jadi untuk XAUT itu kita bisa search nih XAUT. XAUT. Nah, teman-teman bisa harganya ini 1:1 dengan pergerakan emas, tapi ini di market spot. Nah, dan untuk XAUT ini teman-teman bisa berita sih pakai bahasa Inggris sih. 7 billion gold, kalau nggak salah kayak gini. Nah, 7 ton, sorry. Jadi, yang bikin XAUT ini juga makin banyak yang mau trading, mau beli, itu karena si perusahaan Tether ini benar-benar jaminkan XAUT ini dengan 7,7 ton emas asli teman-teman. Artinya dengan dia jaminkan 7,7 ton emas ini, maka harga XAUT ini bakal sama stabil kayak emas yang asli teman-teman. Makanya dari harganya bisa ngikutin 1:1 sama emas yang asli. Nah, ini makanya XAUT ini bakal jadi solusi juga alternatif ketika market crypto lagi bearish gitu. Lagi cari harga terendah. Nah, teman-teman bisa trading ke XAUT, dan emas ini kan juga makin lama lebih harganya cenderung naik. Teman-teman bisa sekarang harga emas dari $3.000 tahun lalu masih di 2000-an terus. Bahkan tahun sebelumnya sempat di 1000 berapa, sempat turun sampai 1800 kalau nggak salah atau 1600. Nah, sekarang dari 3000-an. Artinya emas makin lama juga makin naik. Nah, teman-teman kalau trading di XAUT ini tidak akan khawatir dengan floating karena bakal emas ujung-ujung bakal naik gitu. Dan teman-teman bahkan pergerakan emas ini juga nggak seagresif kripto sih, nggak seagresif Bitcoin. Nah, cuman karena dia nggak agresif, teman-teman bisa pakai settingan grid itu dimepetin, misalnya setiap penurunan di 0,5 atau 0,3 dolar atau apa gitu. Itu bisa juga teman-teman. Nah, tapi untuk XAUT ini saya kasih disclaimer ya,
teman-teman jangan punya ekspektasi kalau profitnya bakal sekenceng di kripto ya teman-teman, karena pertama XAUT itu Sabtu Minggu ada liburnya, jadi ada hari-hari yang pelan. Bahkan kalau pas lagi pergerakan lagi pelan bisa aja sampai lebih lama dari kripto juga bisa teman-teman, tapi kalau lagi kenceng dia juga kenceng gitu. Dan kelebihannya salah satunya kalau XAUT atau gold ini pas berita-berita tertentu terutama geopolitik malahan emas naik teman-teman, karena biasanya negara cenderung buru-buru bagiin cadangan asetnya ke emas kalau lagi ada kondisi geopolitik itu artinya perang ya teman-teman. Nah selain itu juga nanti bakal ada bot saham juga teman-teman, bisa trading saham Amerika. Nah, cuman karena masih belum launch, saya belum bisa terlalu bahas bot saham itu. Intinya ketika market lagi bearish, teman-teman nggak perlu khawatir, bukannya kayak libur trading. Teman-teman tetap bisa trading di XAUT atau nanti kalau udah ada bot saham kan nanti bakal kita pelajari juga, bakal kita bahas sama-sama juga. Jadi ada dua alternatif nih atau dua solusi gitu teman-teman. Dan juga nanti kapan masuk ke trading kripto lagi atau Bitcoin terutama, ketika Bitcoin udah turun 65% atau 70% dari harga tertinggi aja, teman-teman udah boleh tuh langsung nyalain gridnya, bikin penurunan 25% atau 30% dengan berapa, misalnya 30 air grid atau berapa. Wah itu teman-teman bener-bener kali ini masuk trading Bitcoin dari harga paling rendah sambil nunggu dia sambil Bitcoin balik naik tek tok, berarti teman-teman benar-benar masuk dari harga rendah sampai cari harga tertinggi di siklus selanjutnya. Berarti teman-teman benar-benar masuk dari benar-benar awal banget. Nah itulah yang kita kejar-kejar teman-teman. Makanya teman-teman bisa dari sekarang pakai AyoTrade, kumpulin ya, kita teman-teman juga bisa sambil jalankan afiliasi untuk kumpulin dana supaya nanti di tahun depan pas teman-teman mau masuk trading ke Bitcoin lagi di harga rendah, teman-teman udah punya modal jauh lebih gede, lalu kita compounding gitu teman-teman bisa tuh. Kalau teman-teman pakai compounding itu, nanti teman-teman ini deh, mungkin sekali saya share deh compounding supaya teman-teman makin semangat nih. Compounding kalkulator, kita kasih gambaran aja ya, misal modal $500, kita compound setiap profitnya 15%. Ini bukan setiap bulan ya teman-teman. Ini cuma karena ini kan kalkulator buat hitung tabungan punya. Kita anggap profit setiap 15%, kita compound. Compound itu artinya profit gulung ke modal lalu ditradingkan lagi. Nah, kita compound sampai kita bilangnya 30 kali. Modal $500, setiap profit 15%, kita compound sampai 30 kali. Bukan 30 bulan itu, 30 kali. Potensi dia berapa? $500 bisa jadi $33.000 teman-teman. Nah, tuh. Ini tuh yang satu, setiap kali profit gulung sampai 30 kali. Modal $500 jadi 33.000. 33.000 kalau dirupiahkan kali 16.500. 16.300 deh. 537 juta teman-teman. Luar biasa banget kan ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman, bisa pakai cara compounding ini. Nah, cepat atau lamanya ini ya tergantung dari pergerakan market teman-teman. Kalau misalnya pas bulan ini profitnya 10% ya berarti belum bisa compound dulu. Tapi kalau pas pergerakan kencang, anggap aja pas kebetulan bulan tersebut profitnya 30%, ya berarti bisa compound 2 kali gitu teman-teman. Oke, nah itu. Oke, apakah ada panduan untuk mulai ikut AyoTrade? Ada, lengkap kok. Teman-teman nanti bisa minta lewat pengundangnya, ada lengkap dari cara daftar ke Binance atau Bitget, cara depo ke Binance atau Bitget, nah itu cara depo ke AyoTrade-nya, isi trading fee, API binding, sampai settingnya, panduannya ada lengkap kok. Oke, nah paling itu ya teman-teman.
Sekarang juga ada pukul 21.45 di sini teman-teman masih pada dari awal sampai akhir ikutin semua dengan semangat, pada nanya juga rame. Saya doain semua teman-teman yang di sini yang ikut Zoom dari awal sampai akhir kita bisa sukses sama-sama seperti yang di awal yang calon miliarder, kita semua di sini bisa jadi miliarder rame-rame teman-teman. Paling sekian sharing dari saya, semoga yang paling saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa nambah pengetahuan teman-teman juga. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih dan salam cuan tumpah-tumpah. Tetap semangat teman-teman.